Halo Re, balik lagi di podcast Suara UKM bareng aku di sini Perli dan tentunya di episode kali ini aku pasti membawakan bintang tamu dari UKM yang bisa dibilang nih UKM-nya banyak banget nih orang-orang yang berpikiran bahwa wah tegas banget nih pasti orang-orangnya. Pastinya dong dari namanya aja udah ketahuan nih, pasti orangnya disiplin, tegas dan wah pasti keren-keren nih orang-orang yang ada di dalamnya. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang masih setia untuk mendengar podcast Suara UKM, dan jangan lupa buat teman-teman, tetap semangat terus buat kuliahnya, meskipun kita masih di masa pandemi online, kita harus tetap semangat dan pastinya kalau bisa nih kalian nugas sambil dengerin podcast ini. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa berkenalan dulu sama Kak Megi nih, aku udah bareng sama Kak Megi. Halo Kak Megi. Halo Ferly dan teman-teman pendengar semua. Nah, halo Kak Megi, mungkin boleh perkenalan nih Kak buat teman-teman pendengar nih, biar kita saling kenal. Oke, perkenalkan aku Megita atau biasa dipanggil Megi dari UKM Resimen Mahasiswa dan aku dari Fakultas Psikologi angkatan 2018. Salam kenal. Halo Kak Megi, wah keren-keren nih. Kalau boleh tahu nih Kak di apa namanya di UKM UNWA ini Kakak menjabat sebagai apa ya kalau boleh tahu? Oke, jadi aku di UKM Resimen Mahasiswa ini menjabat jadi kepala urusan divisi khusus atau kalau di organisasi lain biasa disebut humas kali ya, hubungan masyarakat Oke, oke. gitu. Oh ya, oke. Pas deh ya kita bisa ngobrol-ngobrol nih tentang UKM dari Menwa. Oke, Oke. Kak Megi nih, teman-teman dari pendengar mungkin secara umum mungkin tahu ya Kak ya, Menwa itu seperti apa, mungkin bisa dikatakan hampir sama dengan Paskibraka. Nah, mungkin Kak Megi bisa jelaskan sedikit nih, apa sih UKM Menwa ini terutama yang ada di Universitas Erlangga nih Kak? Silakan Kak. Oke, jadi UKM Resimen Mahasiswa atau biasa disebut Menwa itu sebenarnya lebih dari sekedar paskibraka ya, karena kita juga ngadain aktivitas lain nih selain paskibraka. Terus kita itu bertujuan untuk mewadahi penyaluran potensi serta mempersiapkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan, disiplin, fisik, dan mental, serta wawasan kebangsaan dalam rangka menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Nah, sesuai dengan regulasi yang terbaru nih, Menwa juga berfungsi sebagai komponen pendukung pertahanan negara yang memiliki tugas untuk meningkatkan upaya bela negara di kampus, gitu Kak. Oke, oke. Nih Kak, kalau misalnya berarti UKM NY ini nggak hanya kayak kalau misalnya kita bisa lihat pada waktu kita masih sekolah, paskibraka kan kayak mungkin kita kayak lomba baris berbaris gitu-gitu. Apakah sama Kak? Maksudnya kegiatan kan kalau misalnya disamakan dengan paskibra nih, itu kayak lomba kayak mungkin ada gerakan-gerakannya buat lomba atau gimana nih Kak? Kalau dalam segi Oke, pergerakan ya Kak, mungkin ada perbedaan apa atau apa gitu? Oke, jadi kalau di Menwa ini hampir sama seperti pergerakannya seperti Paskibra, cuma kita itu memang ada unsur militernya. Jadi selain baris berbaris, kita juga dibekali nih pengetahuan mengenai senjata seperti itu. Cuma kita nggak secara langsung emang punya lisensi nih, sertifikat untuk megang senjata seperti itu ya Kak. Jadi memang ada baris berbaris yang khusus untuk bersenjata gitu Kak. Oke, oke. Berarti emang kayak udah tinggi ya kayak maksudnya pembelajarannya dari metode dari sekolah sama di perguruan tinggi itu udah beda ya Kak. Iya, jadi kita nggak cuma baris berbaris kok guys. Jadi kita juga ada pelatihan kepemimpinan, terus ada juga upgrading bersama komunitas lain, seperti contohnya kita pernah sharing juga sama UKM KSRPMI, Mahagana, Oke. bahkan UKM Penalaran juga kita sharing gitu. Oke, berarti memang luas banget ya Kak ya. Jadi buat teman-teman pendengar nih, kalau misalnya kalian beranggapan bahwa manual itu mungkin hanya baris berbarisnya aja, mungkin hanya apa namanya disuruh
upacara, ikutin upacara dan segala macamnya, ternyata enggak, teman-teman. Jadi kita di sini tuh kita bisa belajar tentang keluarga negara Indonesia ini apa aja sih, terus kita juga belajar organisasinya itu seperti apa gitu ya Kak Megi ya. Betul, kita semua Oke. berproses bersama di sini. Nah, kalau misalnya dari agenda atau kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Menwa ini apa aja ya? Kayak mungkin Kakak bisa jelaskan secara garis besarnya aja, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau kegiatan di Menwa kita ada banyak ya sebenarnya, dari kegiatan pendidikan dan pelatihan seperti diklat dari tingkat universitas, daerah sampai provinsi juga kita ikutin. Terus ada pelatihan kepemimpinan dan tentunya latihan rutin ya Kak, dengan materi-materi yang sebelumnya kita belum pernah dapat nih, kayaknya dari lempika atau lempar pisau dan kapak, penyamaran, survival dan lain sebagainya. Terus ada juga program upgrading yang udah aku mention sebelumnya. Lalu ada program kerohanian dari kita seperti yasinan bareng, atau enggak kita akan berkolaborasi dengan UKM SKI sih Kak untuk nanti selanjutnya. Berarti kayak, wah aku dengerin cerita kakak nih sampai berinding loh, bener-bener kayak yang tadi tuh ada lempar pisau, terus kayak ada penyamaran dan segala macam. Berarti tuh hampir kayak militer gitu ya Kak? Bisa Iya, dikatakan seperti itu nggak? bisa. Karena kita itu emang dididik dan dilatih secara langsung oleh TNI atau Polri atau instansi pemerintah lainnya. Tapi jangan salah ya, kita itu bukan militer yang masuk kampus, tapi kita hanya komponen pendukung pertahanan negara yang memiliki tugas untuk meningkatkan upaya bela negara di kampus. Jadi kita tuh harus bagaimana nih caranya agar mahasiswa itu bisa turut serta untuk bela negara. Karena kan akhir-akhir ini mungkin anak-anak zaman sekarang ya Kak, khususnya itu udah mulai menurun nih kemampuan untuk bela negaranya gitu Kak. Oke nih buat teman-teman pendengar. Jadi teman-teman jangan sampai takut ya Kak, maksudnya beranggapan bahwa seperti apa. Jadi dengan adanya podcast ini nih teman-teman pendengar jadi paham kan bahwa ternyata UKM gue itu nggak semenyeramkan itu kok ya Kak ya. Ternyata Iya, betul. mungkin ya memang hanya prosesnya saja untuk penyeleksiannya untuk membentuk diri kita supaya kita itu menjadi pribadi yang mungkin bisa kita lebih kuat, daya tahan tubuh kita lebih bagus, dan ilmu pengetahuan kita jadi lebih banyak. Mungkin kayak gitu ya Kak ya. Iya, betul banget Kak. Untuk dari Kak Megi sendiri nih, Kak Megi ini punya pengalaman gak sih Kak yang benar-benar paling teringat dan gak bisa dilupakan nih? Apa di UKM Menwa sendiri? Oke, jadi pengalaman yang paling aku ingat ya selama di UKM ini itu sebenarnya tentang bagaimana UKM Resimen Mahasiswa ini bisa turut serta mengubah seorang aku, Megi, yang dulunya tuh takut tantangan dan gampang nyerah banget, jadi seseorang yang bisa naklukin tantangan. Dan aku tuh bisa bangga gitu ke diri aku sendiri. Itu Jadi bener-bener ya Kak ya. Dilupain. Iya, betul. Jadi kalau di UKM Menwa ini kan ada program pendidikan dan pelatihan. Nah, di kegiatan ini tuh memang ada pembinaan fisik yang menurut aku tuh super banget, dan yang paling berkesan itu long march ya. Jadi long march ini itu jalan jauh bareng teman-teman atau saudara seangkatan gitu kita nyebutnya. Dan waktu itu medannya tuh cukup jauh karena di daerah Mojokerto juga ya, pegunungan, jadi harus naik turun gitu. Dan waktu itu kelompok aku sempet nyasar sih karena ngide banget lewat jalan tikus yang ekspektasinya nyampe lebih cepet gitu kan. Tapi akhirnya malah nyasar ke perkebunan yang bener-bener gak ada jalan gitu loh. Terus udah tuh kita muter-muter aja sampai hampir dehidrasi karena persediaan air kita tuh juga udah mulai menipis gitu, dan saat itu panas banget sih cuacanya. Kemudian sampai akhirnya kita ketemu sama petani yang mau buat nunjukin jalan keluar, tapi ternyata kita harus nyebrangin kayak jurang kecil gitu dong. Oke. Ih, merinding Jadi banget kita beneran nih Kak, nggak bohong. jadi kita harus jadi kita harus turun ke bawah jurangnya, nyebrang dan naik lagi. Itu pengalaman yang super banget sih menurut aku dengan saudara-saudara seangkatan aku lainnya.
Wah itu bener-bener nggak bisa dilupain ya Kak, jadi kayak bener-bener langsung kangen kegiatan offline gak sih Kak ya? Kayak Iya betul zaman-zaman banget, zaman-zaman heeh, betul tahun-tahun kita banget. itu kan masih offline ya, kegiatan diklat, terus kayak Iya, gitu, nggak ada hambatan. Semoga aja ya Kak ya betul. dengan pandemi ini bisa berlalu dan kenangan-kenangan itu pasti akan tercipta lagi buat penerus kita selanjutnya. Oke, amin amin. Oke. Oke, Kak Megi nih buat teman-teman pendengar nih, mungkin Kak Megi bisa nggak sih Kak jelasin buat teman-teman pendengar ini biar kayak nggak ada rasa takut lagi dan mereka ingin masuk ke UKM Menwa. Oke, jadi kenapa sih kalian harus masuk Menwa atau jangan takut nih sama Menwa? Karena dari pengalaman aku nih ya, banyak banget hal dan pengalaman yang bakal kalian dapetin di Menwa, dari self management terutama disiplin waktu dan regulasi diri, kepemimpinan, rohani dan jasmani yang baik, serta soft skill lainnya yang nggak bisa kalian dapetin di bangku perkuliahan biasa gitu. Karena kita sebagai manusia juga nggak hanya perlu penghargaan secara material seperti piagam dan lainnya, kita juga butuh pembuktian dan penghargaan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu sih Kak, kalau menurut aku. Oke, oke teman-teman. Jadi buat semua pendengar jangan sampai kalian udah berpikiran yang aneh-aneh dulu ya. Jadi teman-teman harus dipahami dulu sebenarnya UKM ini apa sih gitu loh. Terus juga terima kasih banget ya Kak. Ini kita udah sharing-sharing. Jangan banyak-banyak deh Kak, biar teman-teman biar semakin kepo dan pengen masuk ke Oke. UKM Menwa. Oke, Oke, oke. mungkin Kak Megi bisa kasih tahu nih kalau teman-teman pengen tanya lebih lanjut bisa hubungin kemana ya Kak? Oke, jadi untuk informasi atau tanya-tanya lebih lanjut nih, bisa DM ke Instagram kita di @menwa801 atau kalau mau lebih personal bisa ke aku, Megi, selaku humas dari Menwa di nomor WhatsApp 0878 8068 7452. Itu kan. Oke, dan jangan khawatir juga buat teman-teman pendengar, nanti juga kita bantu untuk menuliskan seluruh sosial media dari UKM Menwa ini di description box ya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak buat Kak Megi udah menyempatkan waktunya dan mau sharing sama kita. Oke, terima kasih juga dari Kak Verly udah ngundang UKM Resimen Mahasiswa di Ya, podcast ini. oke, sama-sama semoga buat teman-teman pendengar bisa bermanfaat ya. Dan mungkin untuk episode kali ini kita sudahi dulu sampai sini. Dan buat teman-teman pendengar, jangan lupa buat terus ikutin dan dengerin terus podcast Suara UKM ini buat menambah ilmu, menambah informasi buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. UKM Unair, semangat jadi juara.